Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema teori dan konsep analisis kebutuhan perangkat lunak. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah proses mengumpulkan, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat. Macam-macam analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional. Analisis ini fokus pada fitur fungsionalitas yang harus ada dalam perangkat lunak. Ini mencakup apa yang sistem harus lakukan, bagaimana tindakan yang harus dilakukan, dan apa yang diharapkan hasilnya. Kemudian ada analisis kebutuhan non-fungsional. Ini mencakup aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas tetapi mempengaruhi kinerja dan kualitas perangkat lunak, seperti keamanan, skalabilitas, keandalan, dan kinerja. Kemudian ada kebutuhan pengguna. Ini mencakup pemahaman tentang siapa pengguna perangkat lunak, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana perangkat akan berinteraksi dengan sistem. Kemudian ada analisis kebutuhan bisnis. Ini berfokus pada tujuan bisnis yang ingin dicapai dengan mengembangkan perangkat lunak, seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pangsa pasar. Analisis kebutuhan lingkungan. Ini mengidentifikasi kondisi teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak, seperti sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak pendukung. Kemudian ada kebutuhan regulasi. Ini mencakup pemahaman tentang semua regulasi, hukum, dan standar yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak, seperti peraturan privasi data atau kepatuhan dengan standar industri tertentu. Kemudian yang terakhir ada analisis kebutuhan sistem eksternal. Ini melibatkan interaksi perangkat lunak dengan sistem eksternal seperti integrasi dengan sistem pihak ketiga atau layanan web eksternal. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis kebutuhan perangkat lunak. Pertama, tentu saja itu peningkatan keefektifan dalam komunikasi antara stakeholder terkait dalam pengembangan proyek perangkat lunak itu. Dan kita mengetahui analisis kebutuhan perangkat lunak, kita akan tahu juga kebutuhan dari stakeholder yang terkait dalam proyek perangkat lunak ini. Hal ini juga akan meningkatkan efisiensi dan keefektifan dalam komunikasi antar stakeholder terkait tersebut. Dan kita mengintegrasi kebutuhan yang jelas akan memperbaiki komunikasi antara pengguna, pengembang, dan pemangku kepentingan terkait. Berikutnya, proyek yang sukses. Artinya, dengan kita mengetahui analisis kebutuhan perangkat lunak ini dengan baik, akan juga meningkatkan rasio kesuksesan ataupun persentase keberhasilan dari proyek perangkat lunak yang saya jelaskan. Melakukan analisis yang tepat membantu menghindari dari kita kegagalan dalam proyek perangkat lunak dan memastikan tercapainya tujuan yang telah kita tetapkan dalam proses pengembangan perangkat lunak ini. Dan terakhir, tentunya kita akan mendapatkan penghematan waktu dan biaya. Dalam artian kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dihindari ataupun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari revisi ataupun kegagalan dalam selama proyek pengembangan perangkat lunak ini, sehingga kita bisa lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pengembangan perangkat lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada metode analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, pengamatan dan wawancara. Pengamatan dan wawancara ini membantu dalam mendapatkan wawasan langsung dari pengguna dan pengamat yang demi kepentingan, yang mendasar untuk merancang perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang kedua, ada pengumpulan dokumen. Pengumpulan dokumen adalah untuk mengakses informasi tertulis yang dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan, tujuan, dan batasan proyek perangkat lunak. Dokumen yang dimaksud seperti proposal, laporan, dan dokumen sistem yang terkait. Yang ketiga, ada studi literatur. Studi literatur dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan praktik yang terbaik dalam menganalisis kebutuhan perangkat lunak, yang dapat membantu mereka dalam merencanakan dan melaksanakan proyek perangkat lunak dengan lebih efisien dan efektif. Mengumpulkan informasi dari sumber teoritis seperti jurnal ilmiah dan panduan analisis kebutuhan perangkat lunak. Kemudian ada tahapan dalam analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu pemahaman awal.
pemahaman awal yakni mengidentifikasi pengguna, lingkungan kerja, dan tujuan sistem untuk memahami dengan jelas konteks dan kebutuhan awal. Selanjutnya, yaitu pengumpulan kebutuhan. Melakukan pengumpulan kebutuhan dengan metode yang sesuai seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen. Dan yang terakhir adalah analisis dan dokumentasi, yaitu menganalisis kebutuhan yang telah terkumpul dan mendokumentasikan dalam bentuk spesifikasi kebutuhan yang jelas. Contoh hasil analisis kebutuhan perangkat lunak. Contoh hasil analisis kebutuhan perangkat lunak dapat berupa dokumen spesifikasi kebutuhan. Dokumen tersebut adalah dokumen tertulis yang merinci semua persyaratan dan spesifikasi yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada diagram alur. Diagram alur adalah representasi visual dari aliran kerja atau proses dalam perangkat lunak yang digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan perangkat lunak dan bagaimana data atau informasi akan mengalir di dalamnya. Dan yang terakhir ada prototipe perangkat lunak. Prototipe perangkat lunak adalah versi awal atau contoh kerja dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Prototipe ini biasanya berfungsi sebagai demonstrasi kasar dari bagaimana perangkat lunak akan beroperasi. Baik, selanjutnya itu apa pentingnya analisis kebutuhan perangkat lunak? Pentingnya analisis kebutuhan perangkat lunak berguna untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan dan juga harapan pengguna. Selanjutnya, apa-apa saja tantangan dalam analisis kebutuhan perangkat lunak? Yang pertama yaitu perubahan kebutuhan. Kebutuhan dapat berubah seiring dengan waktu dan dapat menjadi salah satu tantangan dalam mengelola perubahan tersebut. Yang kedua, kesalahpahaman dan kesalahan. Kesalahpahaman dan kesalahan dalam proses analisis kebutuhan dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Mendapatkan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari pemangku kepentingan merupakan tantangan dalam memastikan kebutuhan terdokumentasi dengan baik. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi kesimpulan dapat kami ambil dari analisis kebutuhan perangkat lunak ini adalah analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang tujuannya untuk memahami, mendokumentasikan, dan mengidentifikasi kebutuhan harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, dengan kita melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak yang tentu saja teliti dan akurat, kita sebagai pengguna dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan ataupun dikeluarkan nantinya akan memenuhi ekspektasi dari pengguna yang mencapai tujuan bisnis dan meminimalkan risiko dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Oleh sebab itu, analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan satu langkah awal yang penting dalam menciptakan sebuah perangkat lunak yang sukses dan relevan dan dapat membantu pengguna yang menjadi sasaran kita.